Waktu kecil, kita ingin cepat dewasa karena mengira hidup akan dimulai setelah itu. Ternyata, justru disitulah kita mulai kehilangan sesuatu yang tidak pernah bisa kita sebutkan. Bagian 1. Anak kecil yang terburu-buru menjadi dewasa. Saat masih kecil, dia tidak pernah bermimpi menjadi pahlawan. Tidak ingin menjadi orang terkenal. Tidak ingin menjadi yang paling hebat. Keinginannya jauh lebih sederhana, dan justru karena itu lebih dalam. Dia hanya ingin cepat dewasa. Bukan karena masa kecilnya menyakitkan, bukan karena hidupnya kekurangan, justru karena hidupnya terlalu ditentukan oleh orang lain. Jam bangunnya ditentukan, jam tidurnya diatur. Apa yang boleh dan tidak boleh selalu datang dari luar dirinya. Dan di kepala kecilnya, dewasa terlihat seperti satu hal, akhir dari menunggu. Dia melihat orang dewasa dengan cara yang berbeda, bukan sebagai manusia yang lelah, tapi sebagai manusia yang selesai. Selesai dengan bertanya, selesai dengan meminta izin, selesai dengan merasa kecil. Orang dewasa, menurut imajinasinya, punya satu kekuatan utama. Mereka tidak perlu menjelaskan diri mereka kepada siapapun. Dan bagi seorang anak, itu terdengar seperti kebebasan paling murni. Dia mulai menunggu ulang tahunnya bukan karena kue, tapi karena angka. Setiap bertambah 1 tahun, dia merasa lebih dekat ke dunia yang sesungguhnya. Dia ingin cepat sekolah lebih tinggi, cepat lulus, cepat kerja. Karena baginya, kerja bukan tentang lelah. Kerja adalah tiket masuk ke kehidupan nyata. Di pikirannya, uang bukan alat tukar. Uang adalah simbol bahwa seseorang punya nilai. Anak-anak belum butuh uang, karena anak-anak belum dianggap perlu. Dan tanpa sadar, itulah luka pertama yang sangat halus. Keinginan untuk dianggap perlu. Dia sering memperhatikan orang dewasa tanpa disadari. Cara mereka bicara, cara mereka diam. Dia melihat ayah atau ibunya pulang kerja, duduk lelah, tapi dihormati. Orang bertanya pendapat mereka, orang mendengarkan, dan dia berpikir, lelah ternyata harga dari dihargai. Tidak ada yang pernah mengajarkannya itu. Dia menyimpulkannya sendiri. Saat kecil, dia tidak takut bekerja. Dia justru takut tidak berguna. Takut hanya menjadi anak kecil yang pendapatnya dianggap lucu, mimpinya dianggap belum matang, keberadaannya dianggap sementara. Dia ingin cepat sampai ke fase di mana orang tidak lagi berkata, nanti juga ngerti kalau sudah besar. Karena kalimat itu tanpa sadar terdengar seperti penundaan pengakuan. Di dalam diri anak kecil itu ada dorongan yang sangat manusiawi. Aku ingin hidupku dimulai sekarang, bukan besok, bukan nanti, sekarang. Dia ingin bangun pagi karena tujuan, bukan karena disuruh. Dia ingin punya alasan untuk lelah, agar lelahnya bermakna. Dia ingin punya beban, karena beban berarti dia penting. Yang tidak dia sadari adalah satu hal, anak kecil ingin menjadi dewasa, bukan karena dewasa itu indah, tapi karena anak kecil ingin diakui sebagai manusia penuh. Dan dunia seringkali baru memberikan pengakuan itu saat seseorang sudah sanggup menanggung beban. Di akhir masa kecilnya, keinginan itu tidak pernah padam. Ia justru menguat. Dan tanpa sadar, dia sedang berlari ke arah sesuatu yang belum dia pahami sepenuhnya. Sesuatu yang kelak akan membuatnya bertanya, mengapa dulu aku ingin cepat sampai ke sini? Namun pertanyaan itu belum datang sekarang. Untuk saat ini, dia hanya tahu satu hal. Dia siap tumbuh, dia siap bekerja, dia siap menjadi dewasa. Dan dunia diam-diam menunggu untuk menunjukkan harga dari keinginan itu. Bagian 2, saat dunia akhirnya membuka pintu. Hari pertama bekerja tidak terasa seperti hari biasa. Ada perasaan seolah hidupnya benar-benar dimulai hari itu. Dia bangun lebih pagi, bukan karena terpaksa, tapi karena tidak ingin terlambat menjadi seseorang.
Pakaian yang dia kenakan terasa berbeda, bukan lebih nyaman, tapi lebih bermakna. Dia bercermin lebih lama dari biasanya, bukan untuk memastikan penampilan, tapi untuk memastikan identitas. Ini aku sekarang. Di perjalanan, dunia terlihat lebih nyata. Orang-orang di sekitarnya tidak lagi terasa asing. Mereka seperti satu spesies dengannya. Semua menuju tempat masing-masing. Semua punya peran. Dan untuk pertama kalinya, dia tidak merasa tersesat di tengah keramaian. Gaji pertamanya datang tidak lama kemudian. Nominalnya bukan sesuatu yang membuat orang lain kagum, tapi baginya angka itu terasa sah. Dia tidak langsung membelanjakannya, dia menatapnya cukup lama. Ada rasa bangga yang tenang seperti anak kecil yang akhirnya dipercaya memegang sesuatu yang rapuh. Uang itu bukan soal membeli, uang itu bukti bahwa waktunya diakui bernilai. Hari-hari awal bekerja penuh energi. Dia tidak keberatan pulang lebih malam, tidak keberatan belajar lebih keras, karena lelahnya terasa masuk akal. Setiap kelelahan punya alasan, setiap bangun pagi punya tujuan. Dia merasa akhirnya memegang kendali hidupnya, dan itulah euforia paling berbahaya. Retakan pertama tidak datang sebagai masalah, ia datang sebagai kebiasaan kecil, makan lebih cepat, tidur lebih larut, menunda hal-hal yang dulu menyenangkan. Semua terlihat wajar, semua terasa sementara. Ini fase adaptasi, katanya pada diri sendiri. Retakan kedua datang sebagai pujian. Orang mulai mempercayainya, memberinya tanggung jawab tambahan, memintanya siap kapan saja. Dia senang, karena inilah yang dulu dia inginkan, dibutuhkan. Namun perlahan, kata dibutuhkan mulai berarti tidak boleh tidak siap. Waktu mulai berubah sifat, tidak lagi terasa luas, mulai terasa dipinjam. Dia masih punya malam, tapi malamnya terasa singkat. Dia masih punya akhir pekan, tapi akhir pekannya terasa terganggu. Dan anehnya, dia belum merasa kehilangan apapun. Belum. Ada satu momen kecil yang hampir tidak dia perhatikan. Suatu sore, dia menolak ajakan sederhana untuk melakukan sesuatu yang dulu dia sukai. Bukan karena tidak mau, tapi karena terlalu lelah untuk menginginkannya. Dan saat itu, dia tidak merasa sedih. Dia justru merasa dewasa. Itulah retakan paling halus. Ketika seseorang mulai menganggap kehilangan kecil sebagai tanda kematangan, dia belum merasa terjebak, belum merasa menyesal. Justru sebaliknya, dia merasa sedang berada di jalur yang benar. Namun di balik semua pencapaian kecil itu, ada satu pertanyaan samar yang belum berani dia ucapkan. Jika semua ini terus seperti ini, aku akan menjadi siapa 5 atau 10 tahun lagi? Pertanyaan itu tidak mengganggu. Belum. Ia hanya berdiri di sudut pikirannya, menunggu waktu yang tepat untuk tumbuh. Dan saat bagian 2 berakhir, satu hal menjadi jelas, meski belum terasa berat. Keinginan masa kecilnya memang terkabul. Dia telah menjadi dewasa. Dia telah bekerja. Dia telah menghasilkan uang sendiri. Namun hidup mulai meminta bayaran yang tidak tercantum di awal. Bagian 3, kehilangan kecil yang tidak pernah diucapkan. Tidak ada hari khusus ketika semuanya berubah. Tidak ada kejadian besar. Tidak ada titik dramatis yang bisa dia tunjuk dan berkata, "Disinilah aku mulai kehilangan sesuatu." Perubahannya terlalu halus untuk disadari. Dan justru karena itu, ia terasa lebih dalam. Dia masih bekerja, masih bangun pagi, masih menyelesaikan tugas. Dari luar, hidupnya terlihat stabil. Tapi stabilitas itu mulai terasa seperti permukaan air yang tenang, di mana arus di bawahnya tidak pernah terlihat. Kehilangan pertama adalah waktu tanpa tujuan. Bukan waktu yang terbuang, tapi waktu yang tidak perlu dibenarkan. Dulu, ada jam-jam kosong yang tidak perlu produktif. Sekarang, setiap waktu terasa harus berguna.
Atau setidaknya terlihat berguna? Jika tidak, muncul rasa bersalah yang samar. Bukan rasa bersalah yang keras, melainkan yang berbisik pelan. Kamu seharusnya melakukan sesuatu. Kehilangan kedua adalah energi untuk merasa. Bukan berarti dia tidak lagi merasakan apapun. Justru sebaliknya, dia merasakan terlalu banyak yang harus dipikirkan, terlalu banyak yang harus dipertimbangkan. Dan karena itu, emosi-emosi sederhana mulai tumpul. Hal-hal yang dulu membuatnya antusias, kini terasa nanti saja. Bukan karena tidak penting, tapi karena tidak mendesak. Dia mulai menyadari satu perubahan kecil dalam dirinya. Dia tidak lagi bertanya, "Aku ingin apa?" Melainkan, "Apa yang perlu aku lakukan?" Dan tanpa sadar, pertanyaan kedua perlahan menghapus yang pertama. Kehilangan ketiga datang dari tempat yang paling tidak dia duga, rumah. Rumah tidak lagi menjadi akhir dari hari. Rumah menjadi tempat persiapan untuk hari berikutnya. Dia pulang bukan untuk hadir, tapi untuk mengisi ulang secukupnya. Cukup agar bisa berfungsi besok. Ada malam-malam ketika dia duduk diam. Bukan karena sedih, bukan karena kosong, tapi karena lelah berpikir tentang hidupnya sendiri. Dia tidak ingin bicara, tidak ingin menjelaskan, tidak ingin mendengar nasihat. Dia hanya ingin hari berhenti sebentar. Di titik ini, dia mulai merindukan masa kecil. Bukan karena hidup dulu sempurna, tapi karena hidup dulu belum terasa berat di kepala. Saat kecil, masalah datang dari luar. Sekarang, masalah tinggal di dalam. Yang paling membingungkan adalah dia tidak merasa gagal. Dia masih berjalan, masih bertahan, masih baik-baik saja. Dan justru itu yang membuatnya bingung. Jika semuanya baik-baik saja, mengapa rasanya ada yang hilang? Di satu momen yang sangat biasa, dia menyadari sesuatu yang membuatnya terdiam cukup lama. Dia tidak ingat kapan terakhir kali benar-benar merasa ringan. Bukan bahagia besar, hanya ringan. Dan untuk pertama kalinya sejak mulai bekerja, dia berani mengakui pada dirinya sendiri, tanpa drama, tanpa marah, bahwa masa kecilnya tidak berharga, karena tidak punya tanggung jawab. Masa kecil berharga karena belum memikul beban hidup sendirian. Bagian ini tidak berakhir dengan jawaban, hanya dengan kesadaran. Kesadaran bahwa kehilangan terbesar bukanlah waktu, uang, atau kesempatan, melainkan jarak yang perlahan terbentuk antara dirinya dan dirinya sendiri. Dan jarak itu belum selesai melebar. Bagian 4. Ketakutan baru. Masa tua yang terlalu dekat. Ketakutan itu tidak datang sebagai kepanikan. Ia datang sebagai pikiran yang tenang, dan justru karena itu sulit diusir. Suatu hari, dia menyadari bahwa waktu tidak lagi terasa panjang, bukan karena hidupnya memburuk, tapi karena hidupnya mulai terisi penuh. Hari-harinya padat, minggu-minggunya cepat, tahun-tahunnya terasa singkat, dan di sela semua itu, masa tua tiba-tiba terasa lebih dekat daripada masa kecil. Dia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tidak pernah dia pikirkan. Tubuh yang tidak secepat dulu pulih. Pagi yang terasa lebih berat. Lelah yang tidak hilang meski sudah tidur. Bukan sakit, belum. Tapi cukup untuk mengingatkan bahwa tubuh ini punya batas waktu. Ketakutan terbesarnya bukan tentang mati, melainkan tentang menjadi tidak relevan. Tentang suatu hari bangun pagi dan menyadari bahwa dunia tidak lagi membutuhkan perannya. Dia melihat orang-orang yang lebih tua di sekitarnya, bukan dengan iba, tapi dengan cermin. Dan tanpa sadar, dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah hidupku akan cukup berarti saat aku tidak lagi produktif? Bagian ini jujur, kerja bukan hanya tentang uang. Kerja adalah alasan untuk merasa ada. Dan ketika alasan itu mulai dipertanyakan, yang goyah bukan karier, melainkan identitas.
Dia mulai menghitung meski tidak mau. Bukan umur, tapi waktu tersisa. Berapa lama tubuh ini bisa terus dipaksa? Berapa lama pikirannya bisa terus kuat? Berapa lama dia bisa menunda pertanyaan tentang makna hidup? Masa tua dalam bayangannya tidak romantis, bukan liburan panjang, bukan istirahat tenang, tapi fase ketika seseorang perlahan menghilang dari pusat dunia. Dan ketakutan itu tidak bisa dia ceritakan ke siapapun. Karena ketakutan seperti itu terdengar tidak bersyukur. Dia mulai menyadari paradoks hidup dewasa. Saat kecil dia takut tidak berguna karena belum bekerja. Saat dewasa dia takut tidak berguna karena suatu hari tidak bisa bekerja lagi. Dan di antara dua ketakutan itu, hidup terus berjalan. Bagian ini tidak menawarkan solusi, tidak menyarankan menabung lebih banyak, tidak menyarankan hidup lebih santai, karena ketakutan ini tidak bisa diselesaikan secara praktis. Ini bukan soal rencana, ini soal keberanian untuk menatap waktu tanpa ilusi. Di akhir bagian ini, dia duduk dalam keheningan yang panjang, tidak mencari jawaban, tidak menenangkan diri, hanya mengakui satu hal yang sangat manusiawi, bahwa keinginan masa kecilnya untuk menjadi dewasa telah membawanya ke titik di mana dia harus belajar menerima bahwa hidup tidak berhenti bergerak ke depan. Dan satu-satunya pilihan yang tersisa bukan melawan waktu, melainkan belajar hidup berdampingan dengannya. Bagian 5, menerima tanpa kembali, memahami tanpa menyesali. Pada akhirnya, dia berhenti mencari jalan keluar. Bukan karena menyerah, tapi karena dia sadar tidak semua hal dalam hidup perlu diselesaikan. Ada hal-hal yang cukup dipahami. Dia tidak lagi ingin kembali menjadi anak kecil. Keinginan itu perlahan memudar, bukan karena tidak rindu, tapi karena rindu tidak bisa dijadikan arah hidup. Dia mulai menerima bahwa masa kecil bukan fase yang gagal dia nikmati. Itu fase yang memang harus berlalu. Dan dewasa bukan kesalahan. Dewasa adalah konsekuensi dari keinginan yang pernah dia minta sendiri. Yang berubah bukan hidupnya. Yang berubah adalah cara dia berdiri di dalam hidupnya. Dia berhenti menilai dirinya hanya dari apa yang bisa dia hasilkan. Berhenti mengukur hari hanya dari seberapa produktif dia terlihat. Perlahan, dia memberi ruang untuk keberadaannya sendiri tanpa fungsi, tanpa tujuan langsung. Dia mulai menemukan makna, bukan dalam pencapaian besar, tapi dalam momen kecil yang tidak dijual ke siapapun. Makan tanpa tergesa, diam tanpa rasa bersalah, istirahat tanpa perlu alasan. Hal-hal kecil yang dulu dia anggap remeh, sekarang terasa seperti bentuk perlawanan paling sunyi terhadap dunia yang terus menuntut. Dia menerima satu kebenaran yang sederhana, tapi berat. Hidup tidak pernah kembali ke belakang, dan itu tidak masalah, karena hidup bukan tentang kembali. Hidup tentang hadir sepenuhnya di tempat kita berdiri sekarang. Tentang masa tua, ketakutan itu tidak benar-benar hilang, dan mungkin tidak perlu. Karena ketakutan itu mengingatkannya bahwa waktu berharga. Bahwa hari ini layak dijalani bukan karena menjanjikan masa depan, tapi karena hari ini ada. Dia akhirnya berdamai dengan satu kalimat yang dulu sering dia dengar, tapi baru sekarang dia pahami. Semua ada waktunya. Dulu kalimat itu terdengar seperti penundaan. Sekarang terdengar seperti penerimaan. Di akhir perjalanan batinnya, dia sampai pada satu pemahaman yang tenang. Menjadi dewasa bukan tentang kuat terus-menerus. Bukan tentang selalu tahu arah. Menjadi dewasa adalah keberanian untuk tetap berjalan meski tahu hidup tidak akan pernah sederhana lagi. Dan jika suatu hari nanti, dia melihat anak kecil berkata, "Aku ingin cepat dewasa," dia tidak akan menertawakan, tidak akan melarang. Dia hanya akan tersenyum kecil dan berharap dalam diam
Semoga saat keinginan itu terkabul, anak kecil itu masih ingat bahwa menjadi manusia bukan hanya tentang tumbuh, tapi tentang tidak kehilangan diri sendiri di sepanjang perjalanan. Kalau kamu ingin tahu tips, trik, sisi gelap dan fakta dunia kerja yang jarang dibahas, subscribe YouTube Praktik Lapangan Bisnis sekarang. Aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru. Ingat untuk like dan komen. Follow juga Instagram dan TikTok Praktik Lapangan Bisnis, buat konten fakta, sisi gelap, edukasi karyawan, dan humor seputar karyawan, kenyataan hidup. Kita bahas dunia kerja apa adanya.